Hai, apa kabar? Oke, jadi pada video kali ini saya mau bahas satu buah laptop terbaru dari Asus, yakni Asus ROG Strix Car 15 edisi tahun 2022 dengan SKU G533Z. Jadi buat kalian para sultan yang duitnya tuh nggak ada serinya, laptop ini tuh bakal jadi laptop yang sempurna buat kalian. Karena laptop ini tuh bisa banget dipakai buat apa aja. Bisa banget buat kebutuhan kalian apapun. Main game bisa, buat kerja bisa, buat content creating juga bisa. Karena dengan meningkatnya konten-konten di media sosial, sekarang tuh laptop gaming tuh nggak cuma dituntut bisa main game dengan lancar, tapi juga bisa dipakai buat kerja, terutama buat editing. Dan tentu aja, karena ROG Strix Car ini keluaran tahun 2022, jadi udah pasti menggunakan prosesor Intel terkencang yang ada saat ini, yakni Core i9 Alder Lake 12900H yang udah terkenal super kencang. Secara desain, ROG Strix 15 ini menggunakan desain yang gaming banget dengan aksen RGB yang ada di mana-mana. Mulai dari lighting RGB keyboard yang ini tuh udah RGB per key, underglow yang ada di bawah laptop dan juga ada di bawah layarnya, sampai desain logo ROG di punggung layar yang warna RGB-nya ini masih bisa diatur di software Armoury Crate bawaan laptop ini. Tapi sebenarnya overall desain dari ROG Strix tahun ini tuh lebih sedikit kalem ya dibandingkan dengan ROG Strix tahun kemarin. Di bagian keyboard juga ada sedikit aksen cover yang berwarna translucent atau smoke black, yang jadi kita tuh bisa ngintip bagian dalam dari mesin ROG Strix 15 ini. Untuk keyboard di sini menggunakan layout 10 keyless alias tanpa numpad. Mungkin kalian yang mau beli laptop ini dipakai buat gaming dan juga kerja akunting harus beli numpad terpisah. Feel ketiknya empuk dan berasa sangat nyaman buat dipakai ngetik lama-lama. Cuman karena letak touchpad-nya ini agak sedikit ke kanan dari spacebar dan ukurannya lumayan cukup besar, jadi agak sedikit ganggu ya kalau dipakai buat lagi ngetik. Terus untuk kualitas touchpad-nya sebenarnya udah nyaman, akurat, dan penggunaan tanpa mouse ini oke banget. Aksen gaming lain dari laptop ini ada di bagian bokong layarnya, di mana kita dikasih opsi untuk sedikit ngerubah look warna dari bagian kirinya, yang dinamain Asus dengan Armor Caps. Total disediakan ada 3 buah ya, ada warna hitam, silver, sama juga translucent. Terus satu fitur tambahan lain yang cuma ada di seri Strix ini, kita dikasih semacam kunci yang bernama Keystone. Jadi dengan Keystone ini kita tuh bisa menyimpan beberapa konfigurasi settingan, sampai juga nyimpen file tersembunyi yang cuma bisa diakses kalau Keystone-nya ini nempel. Secara dimensi, laptop ini ukurannya bisa dibilang sama ya dengan kebanyakan laptop ukuran 15 inch. Dengan berat 2,3 kg dan tebel di sisi yang paling tebel itu ada di 2,7 cm. Yang bikin ROG Strix 15 ini kelihatan berkelas itu ada di bentangan layar 15,6 inch-nya yang punya bezel super tipis di ketiga sisinya. Yang akibatnya jadi di sini tuh nggak ada webcam bawaan di bagian atas. Tapi tenang aja ya, karena Asus ini bakal ngasih webcam eksternal secara terpisah kok, yang memungkinkan buat kalian yang senang streaming ini punya webcam yang kualitasnya lebih oke ketimbang webcam standar pada umumnya. Dan webcam bawaan dari Asus ini bisa record sampai resolusi Full HD 60 fps. Layar ROG Strix 15 ini menggunakan panel IPS level yang resolusinya tuh di Full HD, yang udah bisa diajak buat kerja content creating karena dia punya color gamut yang sempurna di 100% sRGB. Dan tentunya, karena laptop ini dasarnya adalah laptop gaming, jadi refresh rate-nya juga tinggi. Nggak 144 Hz, bukan 165, dan juga bukan 240 Hz, melainkan 300 Hz. So, buat kalian para gamers yang suka main game first person shooter ini bakal bahagia dengan kualitas layar di laptop ini. Terus untuk urusan konektivitas di sini juga lengkap ya. Di sebelah kiri ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan 1 audio jack combo. Dan sisanya di bagian bokong, karena di bagian kanan ini bersih. Jadi kalau kita lagi pakai mouse ini nggak bakalan keganggu. Di bagian belakang ada 2 USB-C yang salah satunya udah support power delivery dan satunya lagi udah support Thunderbolt 4. Jadi bisa dikonekkan dengan monitor eksternal. Terus ada satu port HDMI 2.1 dan ada satu port 2,5 GB LAN Ethernet dan juga satu DCI in port. Di dalam dusnya ini kita bakal dikasih charger yang gede ya, 240 watt untuk menopang baterainya yang tergolong super besar di 90 Wh. Untuk daya tahan baterainya ini super awet, itu bisa bertahan sekitar 9 jam. Untuk konektivitas Wi-Fi tentu saja laptop ini juga udah menggunakan konektivitas Wi-Fi yang paling canggih yang ada saat ini, yakni di Wi-Fi 6E. Nah, berbeda dengan seri Strix Car tahun lalu yang menggunakan CPU tim merah, tahun ini ROG Strix Car menggunakan CPU yang super powerful dari Intel. Yakni untuk unit yang saya tes menggunakan Intel i9 12900H, terus ada integrated grafik Intel Iris Xe dan discrete GPU-nya ini masih sama dengan beberapa seri tahun lalu yang menggunakan RTX 3060 laptop GPU. Tapi untuk kali ini dengan TGP sampai 140 watt, yang artinya ini full power banget.
Untuk RAM-nya dia menggunakan dual channel 16GB DDR5 4800 MHz yang masih bisa di-upgrade sampai 64GB dual channel. Terus ada dua slot PCIe Gen 4 yang salah satunya udah diisi dengan 1TB SSD Gen 4 yang speednya ini juga kenceng banget sampai 6500 Mbps untuk read dan 4900 Mbps untuk write. Bicara soal benchmark, skor Alder Lake i9 12900H di sini terlihat tidak bisa setinggi i9 12900H di laptop lain. Yang penyebabnya di sini saya asumsikan karena panas. Tapi bagaimanapun juga untuk skor benchmarknya ini udah sangat tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan i9 generasi 11 tahun lalu. Baik di Cinebench R15 maupun DR20, cuman terlihat dari beberapa kali tes ini ada throttling. Ini kayaknya karena panas yang dihasilkan. Tes konsistensi 10 kali loop di Cinebench R15 dan R20 juga terlihat performa i9 12900H ini semakin turun ya di setiap loopingnya. Untuk suhu pengetesan di R15 dan R20 juga lumayan tinggi. Ini suhu terpanas bisa tembus sampai 97 derajat Celcius. Karena suhu yang dihasilkan ini lumayan panas, makanya Asus di sini nggak menggunakan thermal paste lagi, melainkan menggunakan liquid metal dari Thermal Grizzly, yang harusnya di sini tuh bisa mengantarkan panas yang lebih baik ke heat pipe, dan juga dibantu dengan dua kipas yang memiliki dua intake, ada satu di bagian atas dan satu di bagian bawah, serta ada 4 exhaust yang masing-masing ada 2 di bagian sisi dan juga 2 di bagian belakang. Next, untuk GPU, seperti yang udah saya infokan di awal tadi, RTX 3060 yang ada di laptop ini tuh menggunakan TGP 115W yang bisa di-boost sampai 140W. Terlihat dari hasil 3D Mark Time Spice, skor yang dihasilkan RTX 3060 laptop ini jauh ya mengungguli dari RTX 3060 di laptop lain yang punya power lebih rendah. Dan bahkan dia bisa sedikit mengungguli dari RTX 3070 yang punya power sedikit lebih kecil. Nah, ini juga hal yang penting ya buat kalian perhatikan, terutama buat kalian yang awam ketika ingin memilih laptop gaming, itu jangan cuma perhatikan dari seri graphic card-nya aja, tapi juga perhatikan berapa power yang dimiliki dari graphic card tersebut. Karena selisih power di sini tuh bakal pengaruh banget buat penggunaan real life. Jadi, brand-brand itu kan dikasih kebebasan untuk menentukan power yang akan dipasang di graphic card pada laptop-laptop mereka. Berdasarkan uji real life penggunaan main game untuk game kompetitif macam CSGO dan Valorant, dengan mode turbo di settingan high ini bisa mudah dapat frame rate sekitar 200-300an FPS dengan lancar. Cuman jadi agak sedikit berisik ya karena kipasnya running di kecepatan maksimal. Kalau mau lebih silent ini bisa set ke mode performance aja di Armoury Crate. Karena sebenarnya masih sangat lancar ya, dapat FPS sekitar 100-200an FPS. Hal ini tuh sebenarnya bisa didapat karena adanya max switch yang bisa bikin optimize kerja antara layar dan juga GPU. Terus terakhir saya coba main eFootball 2022 dengan setting high, ini juga bisa lancar di 60 FPS. Dan sesuai dengan perkataan saya, kalau laptop ini juga cocok buat kerja content creating, karena sebenarnya bukan hanya kualitas layarnya aja yang udah sempurna. Diajak rendering buat pakai Premiere Pro ini juga super kenceng ya. Video 4K 9 menit di downscale ke 2K, cuman butuh waktu 2 menit 30 detik aja. Ini tuh bahkan lebih ngebut dari RTX 3060 versi PC yang dikombinasikan dengan i7 12700. Dengan perpaduan RTX 3060 yang powerful, terus CPU paling kencang saat ini dan juga SSD NVMe Gen 4, inilah yang bikin laptop ini tuh jadi super ngebut. Terus untuk kualitas audio, laptop ini adalah laptop dengan kualitas speaker yang paling oke yang pernah saya coba. Kebanyakan laptop ini biasanya cuma punya 2 keluaran speaker, tapi di laptop ini ada 4 buah speaker yang terdengar sangat powerful dan juga punya dukungan Dolby Atmos. Jadi jelas ini bukan sebuah speaker yang cuma sekedar ada aja. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulannya. Buat kalian yang lagi nyari laptop yang super powerful dan juga bisa dipakai buat apa aja, karena punya CPU yang paling kencang yang ada saat ini, GPU-nya juga kelas atas, terus dia punya SSD NVMe yang speednya kencang banget, jadi laptop ini tuh sangat bisa dipakai buat apa aja. Terlebih layarnya juga udah keren banget di 100% sRGB, jadi buat dipakai gaming oke, buat dipakai kerja content creating juga oke. Cuman sedikit catatan dari saya, karena laptop ini tuh kan bisa dibilang lumayan panas, tapi sebenarnya buat saya itu tidak terlalu masalah karena panas yang dihasilkan itu sesuai dengan power yang dimiliki dari laptop ini. So, untuk masalah harga, laptop yang saya pakai ini yang sedang saya review adalah menggunakan Core i9, ini dijual di mulai harga 34 jutaan. Ada yang lebih rendah sedikit yang menggunakan Core i7 12700H itu dijual di harga mulai 31 jutaan.
Oke, buat link pembelian seperti biasa udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan ya, segini aja untuk video review saya tentang laptop ROG Strix Car 15 edisi tahun 2022 ini. Semoga video ini tuh bisa membantu kalian yang sedang mempertimbangkan dan apakah akan membeli atau tidak dari laptop ini. Dan ya, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.